Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua walaupun di rumah masih tetap dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Nah, kali ini kita masuk lagi ke belajar matematika bersama Putri. Kita masuk ke bab baru yaitu bab 4 tentang persamaan garis lurus. Nah, di persamaan garis lurus ini ada suatu bahasan yang akan kita bahas yaitu tentang gradien. Nah, apa sih itu gradien? Jadi sebelum ke situ, kita cek dulu ya yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang menentukan gradien pada bentuk persamaan garis lurus. Yang kedua, kita akan belajar tentang menentukan gradien pada bidang koordinat kartesius. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang menentukan gradien yang melalui dua buah titik. Nah, jadi di sini di pembelajaran kita kali ini tentang persamaan garis lurus ada kata kunci yang sangat menarik yaitu gradien. Gradien, gradien. Jadi sebenarnya gradien itu apa? Jadi, yang namanya persamaan garis lurus itu adalah bentuk persamaan garis yang digambar pada sebuah bidang koordinat kartesius, di mana suatu garis ketika dia digambar, dia akan memiliki suatu nilai kemiringan garis. Nah, kemiringan garis inilah yang dinamakan dengan gradien. Nah, oke, kita akan coba bahas satu persatu tentang yang pertama menentukan gradien pada bentuk persamaan garis lurus. Untuk menentukan gradien pada bentuk persamaan garis lurus, kita harus tahu dulu sebenarnya bentuk umum persamaan garis lurus itu apa. Nah, jadi di sini Ibu sudah punya kata kuncinya. Bentuk umum persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX plus C, di mana gradien garisnya adalah M. Jadi M ini yang disebut dengan gradien garis lurus ini. Nah, oke, kita langsung masuk ya ke contoh bentuk persamaan garis. Ini hanya contoh bentuk persamaan garis. Ibu punya beberapa contohnya. Yang pertama, ketika ada bentuk persamaan garis Y sama dengan 2X ditambah 3, ini termasuk bentuk persamaan garis. Contoh yang kedua, 3Y sama dengan X dikurang 4. Contoh yang ketiga, X dikurang 4Y sama dengan 5. Contoh yang kelima, 5X ditambah 6Y dikurang 7 sama dengan 0. Jadi di sini ada Y, ada X, ada Y, ada X, ada X, ada Y, ada X, ada Y. Bisa juga hanya X, hanya Y, itu juga bisa. Yang terpenting di sini adalah variabel Y dan variabel X dia tidak memiliki pangkat atau pangkat tertingginya adalah 1. Jadi kalau misalnya Y kuadrat sama dengan 2X tambah 3, ini bukan bentuk persamaan garis. Jadi yang namanya bentuk persamaan garis itu adalah linear. Y sama dengan 2X ditambah 3 dan seterusnya. Setelah tahu bentuk umum persamaan garis lurus, kita di sini akan belajar tentang menentukan gradien garis pada bentuk persamaan garis lurus. Contohnya, tentukan gradien garis pada persamaan berikut ini. Yang nomor 1, Y sama dengan 2X ditambah 3. Kita jawab satu persatu. Nomor 1, Y sama dengan 2X ditambah 3. Tadi kan bentuk umum persamaan garis itu kan Y sama dengan 2X tambah 3. Itu Y sama dengan MX tambah 3. Kata kuncinya itu gampang sekali anak-anak. Jadi koefisien dari variabel X, angka di depan huruf X itu apa? Angka 2. Oh ya udah, berarti M-nya itu sama dengan 2. Yang kedua, 3Y sama dengan X dikurang 4. 3Y sama dengan X dikurang 4. Oh, ini Y-nya ada 3-nya nih. Gimana cara menghilangkan 3 ini? Ya udah, cara menghilangkan 3 adalah dengan semuanya dibagi 3. Jadi Y sama dengan X dikurang 4 dibagi 3. X dikurang 4 dibagi 3. Jadi hanya tersisa Y. Jadi di sini kita punya Y sama dengan X per 3 dikurang 4 per 3. Jadi dipisah. X per 3 dikurang 4 per 3. Nah, jadi kita dapatkan Y sama dengan
X per 3 itu kan koefisien X 1. 1 per 3 X dikurang 4 per 3. Ya udah, kita udah dapet koefisien X, angka di depan huruf X adalah 1 per 3. Maka gradiennya adalah 1 per 3. Gitu. Terus yang ketiga, Ibu punya contoh lagi. X dikurang 4Y sama dengan 5. Wah, ini gimana nih? Ini lebih complicated lagi. X dikurang 4Y sama dengan 5. Oh, supaya si Y ini sendirian gimana caranya? X-nya dipindahin. X-nya dipindahin. Jadi, di sini kita dapat min 4Y sama dengan X-nya pindah. Dari positif pindah jadi negatif X ditambah 5. Sehingga masih ada nih min 4 di depan Y. Ilangin lagi min 4. Berarti semuanya dibagi min 4. Sehingga dapat Y sama dengan min X tambah 5 dibagi min 4. Nah, kita dapat Y sama dengan min X per min 4 ditambah 5 per min 4. Jadi Y sama dengan min bagi min kan plus. Ini 1, ini 4. Jadi 1 per 4 X dikurang 5 per 4. Sehingga angka di depan huruf X itu berapa? 1 per 4. Jadi M sama dengan 1 per 4. Gitu. Nah, yang terakhir nih, Ibu punya contoh lagi, satu lagi yang nomor 4. 5X ditambah 6Y dikurang 7 sama dengan 0. Wah, lebih panjang lagi. Sebenarnya bentuknya sama, hanya bagaimana kita mengubahnya menjadi bentuk Y sama dengan. Jadi, biar Y sama dengan, ini dan ini harus pindah. Oh, jadi 6Y sama dengan 5X pindah, min 5X. Min 7 pindah, plus 7. Jadi ketika pindah, tandanya juga berkebalikan. Jadi 5X jadi min 5X, min 7 jadi plus 7. Jadi 6Y sama dengan 5X ditambah 7. Sehingga Y sama dengan min 5X plus 7 dibagi 6 supaya Y sendirian. Nah, jadi Y sendirian sama dengan Y sendirian. Y sama dengan min 5X per 6 ditambah 7 per 6. Jadi Y sama dengan min 5 per 6 X ditambah 7 per 6. Karena min 5 bagi positif jadinya negatif. Jadi negatif 5 per 6. Jadi angka di depan huruf X min 5 per 6. Sehingga gradiennya adalah min 5 per 6. Jadi kesimpulannya adalah menentukan gradien pada persamaan garis lurus, kita harus ubah bentuknya menjadi Y sama dengan, menjadi Y sama dengan, menjadi Y sama dengan, menjadi Y sama dengan. Nah, ingat, ketika kita mengubah Y sama dengan, maka kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel, tentang bagaimana ketika suatu persamaan ada ruas kiri, ada ruas kanan. Nah, ketika dia pindah, tandanya harus berkebalikan. Itu harus diingat. Oke, sampai sini gradien dalam bentuk persamaan garis lurus. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ya. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu menentukan gradien pada bidang koordinat kartesius. Nah, bidang koordinat kartesius ini sebelumnya sudah kalian pelajari ketika kalian sebelum mempelajari fungsi, yaitu pada bab 2. Nah, inilah dunia matematika ya, bahwa matematika itu adalah ilmu yang saling berkaitan, ilmu yang berkesinambungan, dan ilmu yang terus berhubungan. Jadi, ketika kalian sudah mempelajari suatu materi, maka materi yang sudah kalian pelajari itu akan dibahas di materi berikutnya, atau akan dipelajari juga di materi berikutnya sebagai pengantar ataupun sebagai bagian dari yang mendukung materi itu sendiri. Jadi belajar matematika itu semua materi harus dipahami. Jadi ketika sudah paham ini, besok jangan dilupakan materi yang itu. Jadi tetap harus diingat. Oke, kita masuk ke menentukan gradien pada bidang koordinat kartesius. Jadi di sini untuk menentukan gradien pada bidang koordinat kartesius, kalian harus paham dulu ada dua jenis
grafik garis pada bidang koordinat. Yang pertama itu adalah grafik garis naik dan grafik garis turun. Seperti apa sih grafik garis naik dan grafik garis turun? Oke, kita bahas nih. Menentukan gradien garis dilihat grafik garisnya dari kiri ke kanan. Jadi dilihat grafiknya dari kiri ke kanan. Seperti tanda panah ini. Ketika garisnya naik, jadi ketika garisnya naik itu berarti miring, nanjak gitu ya. Jadi nilai gradiennya itu adalah positif, plus. Tapi ketika garisnya turun berarti kalau habis nanjak berarti turun, mendaki gunung, lewati lembah terus turun gitu kan ya. Nah, jadi gradiennya itu negatif atau min gitu. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini. Jadi di sini sebelum kita lihat contoh, kita ingat dulu bahwa gradien garis itu rumusnya adalah M sama dengan Y per X. Tapi tergantung nanti di sini nilai positif negatifnya tergantung dari naik atau turunnya. Yang pertama, Ibu punya gambar grafik nih. Kalau dilihat dari kiri ke kanan, grafiknya mendaki gunung atau turun? Naik ya. Oh, kalau dari kiri ke kanan berarti naik. Berarti nilai gradiennya positif. Jadi M sama dengan Y per X. Tapi ketika turun dari gunung, maka dari kiri ke kanan ini dia turun, maka gradiennya negatif. Jadi ketika naik dia positif karena mengeluarkan energi-energi yang positif untuk bisa sampai ke puncaknya. Nah, ketika turun udah mulai habis sedikit energinya gitu. Ya udah jadinya berkurang, jadi negatif. Nah, kemudian ada lagi ketika garisnya ini sejajar dengan sumbu X, maka nilai gradiennya 0. Tapi ketika garisnya sejajar dengan sumbu Y, maka nilai gradiennya adalah tak hingga. Pernah lihat simbol ini atau mungkin baru pernah lihat? Ini simbol infinite. Infinite itu tak hingga. Oke, kita lanjut ya. Ketika sudah paham konsepnya, sekarang kita harus paham juga contoh soalnya seperti apa. Nah, jadi contoh soalnya sama. Ibu akan menampilkan tentukan gradien garis pada gambar berikut. Pasti ada gambarnya. Yang nomor 1, di sumbu X ada 5, di sumbu Y ada 7. Kita lihat dari kiri ke kanan, grafiknya turun, berarti nilai gradiennya min, sehingga M sama dengan min Y per X, sama dengan min Y nya 7, X nya 5, min 7 per 5. Contoh 2. Oh, min 7 per 5 dibuat pecahan campuran dulu. 7 dibagi 5 dapat 1, sisanya 2, pembaginya 5. Jadi negatif 1, 2 per 5. Contoh yang kedua, di sumbu Y ada 4, di sumbu X abaikan negatif pada bidang kartesiusnya. Abaikan. Jadi di sumbu X ada 9, bukan negatif 9 tapi 9. Jadi kita bisa lihat bahwa M-nya sama dengan Y per X. Jadi gradiennya adalah 4 per 9. Karena apa? Karena ini dari kiri ke kanan itu naik. Berarti gradiennya positif, 4 per 9. Y per X. Contoh ketiga. Di sumbu Y itu 8, negatifnya abaikan. Di sumbu X itu 3, negatifnya abaikan. Jadi gradiennya kita lihat dari kiri ke kanan. Oh, turun, berarti negatif. Jadi Y sama dengan negatif 8 per 3, sama dengan negatif 8 per 3, jadinya negatif 8 bagi 3, 2, sisanya 2 per 3. Jadi gradiennya negatif 2 per 3. Yang ketiga, kita lihat Y ada 2, abaikan negatif, X ada 5. Jadi gradiennya dari kiri ke kanan naik, berarti gradiennya positif. M sama dengan positif, M sama dengan 2 per 5. Jadi M sama dengan 2 per 5. Gradiennya 2 per 5. Sekarang kalau contoh gambarnya seperti ini,
Kira-kira gradiennya berapa? Nah, karena nggak ada angkanya, kita harus cari dulu berapa angkanya. Y-nya dulu nih. Y-nya ada berapa kotak? 1, 2, 3. Ada 3 kotak. X-nya 1, 2, 3, 4. X-nya ada 4 kotak. Dari kiri ke kanan naik apa turun? Oh, naik. Jadinya gradiennya adalah positif. Y per X, Y-nya 3, X-nya 4. Jadi positif 3/4. Kalau gambar grafiknya seperti ini, kita hitung lagi. Y-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Y-nya 5. X-nya 1, 2, 3, 4. X-nya 4. Dari kiri ke kanan naik atau turun? Oh, turun. Berarti gradiennya negatif pasti. M-nya pasti negatif. Y-nya 5, X-nya 4. Negatif 5/4. 5 dibagi 4, 1. Sisanya 1, pembaginya 4. Jadi negatif 1/4. Oke, sampai sini paham materi tentang gradien pada bidang koordinat kartesius? Kalau sudah paham, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Yang berikutnya kita belajar tentang menentukan gradien yang melalui 2 buah titik. Gradien yang melalui 2 buah titik itu memiliki sebuah rumus bahwa ketika ada titik A atau titik B, ketika ada titik 1 dan titik kedua, itu ada X1, ada Y1, ada X2, ada Y2. Ini titik pertama, ini titik kedua. Maka gradien garis AB-nya adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Jadi Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Tentukan gradien garis yang melalui titik P negatif 3,6 dan Q 5, negatif 4. Jadi ada 2 titik. Titik yang pertama, titik yang kedua. Ini titik pertama, ini titik kedua. Ketika udah tahu ada 2 titik, berarti kita udah tahu kalau titik yang pertama berarti yang di depan X, yang di belakang Y. Yang di depan X, yang belakang Y. Titik pertama berarti X1 min 3, X2 6. X2 min 5, X2 5, Y2 min 4. Kita tinggal tulis. Titik 3 min 3,6 berarti X1 nya min 3, Y1 nya 6. Titik 5, min 4, X2 nya 5, Y2 nya min 4. Nah, sekarang sudah kita jabarkan, tinggal kita masukkan. Gradien garis PQ sama dengan M. Maka M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 nya min 4, Y2 min 4. Terus Y1 nya 6, min 4 dikurang 6. X2 nya 5, X1 nya min 3, 5 dikurang min 3 sama dengan min 4, min 6, min 10 per 5, min jadi plus, 5 tambah 3 jadinya. Jadi min 10 per 8. Kalau kita lanjutkan min 10 per 8, hasilnya akan sama dengan negatif 10 bagi 8 dapat 1, sisanya 2, pembaginya per 8. Selesai sampai sini. Oke. Nah, jadi sampai sini materi kita sudah belajar gradien. Gradien ada 3 jenis menentukannya. Yang pertama tadi gradien pada bentuk persamaan garis, gradien pada bidang koordinat kartesius, dan gradien yang melalui 2 buah titik. Sampai sini materi pertemuan kita hari ini di bab persamaan garis lurus. Kita akan bertemu lagi pekan depan. Semoga tetap sehat dan jangan lupa untuk jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Oke,
Jumpa lagi bersama Putri minggu depan. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.